warahmatullahi wabarakatuh Kang Bro. Langsung dari kampung halaman Kang Mas. Ternyata banyak sekali teman-teman yang request ke IWB. Jadi mohon maaf pula kalau IWB dalam beberapa hari ini tidak bisa upload video baru, soalnya kesibukan di kampung halaman Cak. Tapi ada satu yang cukup IWB fokusin, yakni request sampean supaya IWB mereview Yamaha M1 terbaru yang sudah diluncurkan oleh Yamaha Indonesia kemarin, dan IWB sudah share ke sampean mengenai bocoran tersebut. Yamaha MotoGP meluncurkan M1 atau tim Monster Energy Yamaha di tahun 2023 ini resmi dari Jakarta. Nah, Cak, sampean harus tahu bahwa Yamaha secara resmi meluncurkan generasi terbaru, dan ternyata pada saat IWB intip secara seksama, motor ini bukanlah motor yang sama, Cak. Serupa tapi tak sama. Jadi IWB tekankan di sini bahwa ternyata M1 yang terbaru ini tidak sama dengan sebelumnya. Kita perhatikan dari sisi fairingnya, kemudian juga dari sisi liverynya pasti berbeda pula, walaupun sekilas sama tapi ternyata banyak yang berbeda. Dan juga yang menjadi satu keyakinan semuanya, bahwa Monster Energy Yamaha memiliki new engine yang lebih powerful, mesinnya lebih beringas, dan ini juga dikonfirmasi oleh Carl Crutchlow yang mengatakan top speed Yamaha M1 terbaru jauh lebih jos gandos. Nah, ketimbang berlama-lama, Cak, IWB akan mencoba menjabarkan kesampaian detailnya dari Yamaha YZR M1 2023 ini. Apa saja yang berbeda, apa saja yang berubah, supaya sampean tahu bahwa ini adalah senjata yang memang digadang-gadang akan mampu mendongkel dominasi Ducati. Benarkah demikian? Langsung simak saja. Inilah New M1 2023 yang diluncurkan kemarin di Jakarta. Kita bedah langsung, Cak. Yamaha M1 2023. Sampean mungkin melihat sosok ini akan berpikir, apa yang beda Cak IWB? Sami mawon Kang Mas, hanya livery dikit berbeda. Oh enggak Kang Mas, memang secara livery bisa kita simpulkan Yamaha sedikit merubah dari sebelumnya. Dimana untuk yang sekarang ini, yang terbaru ini, Yamaha mengatakan bahwa versi livery terbaru mengedepankan sebuah fighting spirit atau perjuangan. Sehingga kalau kita perhatikan, maka coretan-coretan strippingnya juga sedikit lebih agresif, Cak. Nanti kita komparasi dengan sebelumnya ya. Dan sampai harus tahu pula, livery ini ternyata diracik oleh Duty Performance yang sangat terkenal meracik livery helm semua pembalap MotoGP. Dan ternyata Yamaha secara khusus menyewa untuk desainer livery yang terbaru M1 ini. Dan ternyata, Cak, ketika IWB mencoba memelototi dari depan, samping dan belakang, maka bisa IWB simpulkan bahwa ini adalah sebuah new generation, new product, new weapon, senjata baru, dan hampir semuanya berubah, Cak. Dari liverynya pastinya kita taruh dulu, tapi dari desain untuk aerodinamikanya berubah. Dan engine-nya juga most powerful dari Yamaha. Yamaha menyebut ya, Carl Crutchlow mengatakan bahwa secara top speed motor generasi terbaru ini akan bakal makin jos gandos. Yang jelas, kita akan coba dari depan dulu, Cak ya. Sampai akan menemukan perbedaan livery dari sisi semuanya. Coretan-coretan bodinya ini berubah, Kang Mas ya. Jadi dibandingkan dengan generasi yang sebelumnya, kita akan menemukan ada livery warna hitam, biru, abu-abu, dan ini sedikit berbeda. Termasuk juga coretan bagian moncong mukanya sini, ada coretan warna abu-abu ya, lihat nih. Abu-abu, kemudian warna hitam, dan ada tempelan beta. Beta ini adalah toolkit ya. Jadi luar biasa pula nih, gila Kang Mas ya, bayar berapa nih beta nih? Sebuah perusahaan toolkit di Italia ya pusatnya ya. Dan ini luar biasa, dan menggeser pula posisi dari Beyond the Limit. Sama harus tahu bahwa Beyond the Limit adalah slogan dari Yamaha Thailand ya. Jadi sekarang digantikan oleh beta. Lalu kalau kita lihat di bagian bawah sini adalah Blue is Fast, merupakan slogan dari Yamaha Filipina, dan juga digeser di bagian bawah. Dulu kan sebelumnya gini, Cak, posisinya kan di sini nih. Untuk yang Beyond the Limit yang Thailand bagian kiri, sementara yang Blue is Fast bagian kanan. Tapi sekarang dibuang semuanya, digantikan oleh Beta Toolkit. Ini adalah sponsor terbaru Yamaha 2023. Sini ada stiker Yamaha biasa, dan ini ada Eneos tidak berubah. Lalu tulisan 20 juga masih kental sebagai El Diablo Soul ya. Monster Energy pastinya sponsor utama, dan ada Yamaha Loop Liquid Cool Engine komponen biasa, kita nggak usah bahas. Dan di sini ada cakar lagi, Cak. Nah, ini yang sangat menarik adalah di area sini, tapi terang. Kita akan coba
bahas untuk desainnya nanti ya. Kita akan bahas dulu liverynya. Blue Express bagian kiri sini, Blue Core bagian kiri bawah di bagian area wingletnya dan M1 YZR di sini pasti, dan pasti tetap dipertahankan cakar dari Monster Energy yang sangat khas dan tulisan Monster Energy. Gila, gede banget Kang Mas. Terus ada Ineos pula di sini Cak, stiker sama Yamaha Loop dan juga Yamaha di sini. Di sini adalah stiker Michelin berlari dan juga semuanya di situ ya pokoknya. Lalu di sini juga kita temukan ada DID lah bosnya Cak. Ini adalah supply rantai untuk Yamaha MotoGP. Lalu ada Gilles, ini adalah sebuah perusahaan yang meracik ya aksesoris motor Cak ya. Bisa macam-macam ya aksesoris motornya. Dan juga RCB sama, ini sama aksesoris motor pula dari Malaysia. Sementara Gilles itu kalau nggak salah dari Singapura kalau nggak salah ya. Dan juga Akrapovic untuk supplier knalpotnya, Michelin pasti ya. Jadi kalau kita lihat perhatikan memang sosoknya seperti ini, Revio Hard, Monster Energy dan El Diablo. Serupa tapi tak sama, tadi IWP sudah tekankan kesampaian bahwa sebenarnya ini berubah total di area depan Cak. Saat IWP pelototin seksama, IWP menemukan perbedaan dari lengkungan untuk fairingnya. Jadi ternyata dari sisi aerodinamika, tangan dingin Luca Marmorini sudah masuk di sini. Semuanya sudah masuk. Jadi ini adalah desain dari Luca Marmorini. Rumornya demikian. Seorang technical director, mantan dari Formula One, Ferrari, dan sudah bekerja di sini. Kita perhatikan di area depan yang kita lihat rem R. Nah, rem R-nya banyak yang menyatakan bahwa Yamaha mencontek dari Aprilia. Tidak bisa kita tampik karena bentuknya beda Cak. Rem R-nya itu bagian area sini sudah ada lidahnya, padahal di generasi sebelumnya nggak ada. Jadi rem R-nya lebih lebar dan di bagian sini ada semacam sendok atau lidah, dan ini ternyata memang disengaja oleh desainer. Dan kalau disebut sebagai apakah mencontek Aprilia ya nggak bisa kita pungkiri, karena Luca adalah sosok orang yang sama yang meracik juga RSGP untuk desain aerodinamikanya dan juga engine di masa lalu. Sementara saat ini Luca masuk ke Yamaha dan inilah bentuk atau shape aerodinamika yang diracik oleh Luca. Nah, pasti saya bertanya, ini untuk apa Cak IWP? Jadi Cak, ini adalah desain di mana dengan engine yang lebih powerful, informasinya lebih powerful, pastinya M1 di tahun ini, maka desainer atau Luca Marmorini harus membuat semacam asupan udara yang lebih besar dengan cara meracik desain ini ya, bagian lidahnya. Dengan tujuan tersebut harapannya adalah semakin banyak udara yang tertangkap, karena gini Cak, engine yang makin besar powernya maka membutuhkan asupan udara yang lebih besar lagi. Dan di bagian sini juga berubah Kang Mas, dan bahkan di bagian area sini jika kita perhatikan juga berbeda. Sidepodnya berubah dan juga di area sini tidak polosan. Jadi bagian area sini dirombak lagi. Jadi secara umum perombakannya cukup total di area sini. Kita nanti bandingkan dengan generasi yang sebelumnya. Dan juga di area sini berubah total. Sementara untuk sasisnya ini juga sasis baru Cak, tapi kita juga belum bisa mengkonfirmasi karena semuanya based on picture atau gambar. Jadi swing arm ini juga bisa di-adjust ya, maju mundurnya, termasuk juga di area depan sini Cak. Rake ini ada adjuster yang di dalam sini, kita nggak tahu ya, nggak kelihatan. Engine ring akan bisa menyesuaikan sirkuitnya, itu intinya. Sirkuit yang sempit maka rakenya akan dirubah sedemikian rupa supaya lebih lincah motornya. Tapi kalau banyak sirkuit yang mengumbar top speed maka akan dirombak lagi posisi dari rakenya ya. Jadi seperti itu kira-kira. Jadi bisa di-adjust untuk bagian suspensi upside down-nya. Tidak hanya bagian depan Cak, IWP juga menemukan perbedaan di area sini. Bagian buritan ini IWP menangkap lebih besar dari bentuk atau shape untuk buritannya. Yamaha mencoba untuk berkutat di bagian mass dampernya. Jadi belakang ini ada semacam pemberat Cak, bahasanya mass damper. Ini berguna untuk meredam getaran sehingga motor jadi lebih lembut. Ya, jadi kemudian yang pertama ya, jadi semua getaran akan diserap oleh bagian mass damper sini, termasuk juga karena bobotnya cukup berat, maka mass damper akan membantu motor mendapatkan traksi belakang. Karena keluhan dari para pembalap Yamaha adalah di bagian traksi belakangnya yang kurang. Itu konfirmasi sebelumnya dan ternyata IWP menemukan bagian sini juga lebih besar dibandingkan dengan sebelumnya. Ya, kita akan komparasikan nanti. Kalau lain-lainnya nggak banyak berubah ya, dari sisi swing armnya juga masih mirip. Di sini juga kita menemukan ada seperti kayak gini Cak ya. Jadi ya karbon lah ya. Karbon spatbornya. Oh ya, spatbor kayak gini Kang Mas ya. Desain ini tidaklah sembarangan. Jadi ada coakan-coakan lihat nih. Jadi spatbor belakangnya ya, spatbor kolongnya itu tidak benar-benar tertutup tapi ada bolong-bolong ini. Ternyata adalah untuk meningkatkan pendinginan dari
sisi bannya. Jadi gitu kira-kira ya. Jadi cooling system dari bannya, karena dengan adanya coakan-coakan gini maka aliran angin akan lebih leluasa sehingga membantu cooling system dari bannya. Ini sangat diperlukan, Cak. Termasuk juga warna ya. Jadi untuk standarnya mungkin teman-teman menemukan bahwa warna pelek MotoGP, especially Yamaha, hitam. Tapi di kondisi tertentu, ya kayak gini kan hitam nih. Di kondisi atau track tertentu maka sama akan menemukan clear atau warna dari peleknya berubah menjadi terang ya. Jadi kayak gini, ini kan agak terang nih. Ini adalah salah satu cara mereka secara teknikal ternyata untuk mengakali supaya temperatur ban itu tidak terlalu over. Jika di sirkuit yang panas contohnya Sepang gitu ya, maka warnanya akan dirubah tidak warna hitam tapi warnanya cerah supaya bisa mengurangi temperatur, karena warna cerah kan lebih bisa membuang panas atau tidak menyerap panas sehingga akan membantu pendinginan dari ban sendiri. Tapi pada kondisi trek yang dingin ya, contohnya Motegi Jepang atau mungkin tempat-tempat seperti Phillip Island, maka warnanya akan tetap hitam. Itu adalah gambaran bersampaian ya, bahwa warna itu pun juga ternyata secara teknis berbeda, Cak. Jadi secara teknis ada fungsinya, nggak hanya asal mewarnai bagian peleknya. Kira-kira demikian ya. Nah, ini bagian area depan seperti ini. Ini adalah gambar dari motor Franco Morbidelli. Dari sisi samping memang kita tidak banyak menemukan hal yang terasa ya, karena feel yang kita lihat tadi ya, sekali lagi bahwa perombakan dilakukan oleh mereka, oleh Yamaha itu di area depan dan juga bagian belakang. Dari samping memang sekilas sangat mirip dengan sebelumnya. Nah, di sini, Cak ya. Di sini kita perhatikan ya, di sini ada semacam sidepod yang sudah dirombak posisinya dan juga ada lubang-lubang di sini ya. Dibandingkan dengan sebelumnya memang tidak sama, karena sepertinya dengan power besar maka kompresi bisa saja naik, termasuk juga perombakan yang membuat motor akan lebih panas sehingga Yamaha harus merombak di area beberapa lubang-lubang untuk fairingnya. Jadi semuanya bertujuan adalah cooling system termasuk juga aerodinamika. Lalu di bagian sini Kang Mas ya, nah ini untuk starter, Cak. Perhatikan aja detailnya dari Yamaha 2023 yang diluncurkan oleh Yamaha di Indonesia. Ya, dari bagian sampingnya, bagian bawahnya. Dan ini sekarang yang generasi terbaru sudah menggunakan karbon untuk outer tube dari suspensi depan Öhlins-nya. Jadi ini beda dibandingkan dengan sebelumnya Yamaha, di mana mereka masih kadang-kadang menggunakan model aluminium biasa atau titanium, tapi sekarang sudah menggunakan model karbon. Nah, ini area-area yang sudah kita share tadi, sudah kita konfirmasi bahwa pelek-peleknya menggunakan OZ Racing tadi ya. Dan ini semuanya full aluminium, Kang Mas. Gile, Cak, kalau udah ngomong mengenai MotoGP. Oh ya, di sini juga ada semacam kayak wadah ya di bawah bagian sini. Jika ada oil leaking maka tidak langsung ke aspal. Di bagian bawah sini nggak kelihatan, Cak. Pen oilnya ya. Nah, ada Revioha di sini. Jadi memang kalau kita perhatikan sekarang sudah tidak ada lagi semakin di depan di motor, sudah cukup lama. Sepertinya pengiritan ya, Yamaha Indonesia tidak lagi menjadi sponsor MotoGP, tapi hanya ada di baju dari Fabio. Nah, ini dia, Cak, maksud IWB. Jadi sengaja IWB share ke sampean semuanya komparasi motor yang 2022 melawan 2023, dan inilah yang bisa IWB share ke sampean. Yang pertama sangat kental terasa, yang sebelah kiri yang lama ya, yang baru adalah yang kanan, bahwa perombakan yang dilakukan oleh Luca Mormorini meliputi semua unsur di sini. Ini dirombak, Cak. Di bagian visornya juga sedikit berubah, walaupun lengkungannya sangat mirip, tapi kita perhatikan di bagian dudukannya sini, yang lama sedikit slim, sementara yang baru lebih lebar lagi. Sepertinya memang aerodinamika ini untuk mengakomodasi power yang lebih besar. Sekali lagi, Cole Crutchlow mengatakan bahwa top speed dari generasi terbaru dipastikan bakal lebih tinggi. Walaupun sempat ada kekecewaan sebelumnya, tapi disiapkan engine yang benar-benar baru. Itu yang pertama. Sementara bagian sini kita lihat cekungan di bagian bawahnya sini yang dekat rem R untuk yang generasi lama, tapi untuk yang generasi baru justru enggak. Kita menemukan ada sedikit melembung di sini. Jadi ada semacam gembungan yang terkesan lebih gambot dibandingkan dengan gen sebelumnya. Dan bahkan di bagian bagian kumisnya, Kang Mas ya, lelenya nih, wingletnya lah bosonnya, Cak. Bagian sini kita menemukan ada perombakan di penampangnya, Cak. Jadi kalau lihat penampangnya itu lebih lebar tapi nggak terlalu lancip dibandingkan dengan sebelumnya yang lebih lancip atau lebih kecil. Maka yang baru ini terlihat lebih tebal aja. Termasuk juga lubang rem R yang sudah share tadi, lubangnya ini lebih gede, termasuk munculnya. Nah, lihat nih, munculnya lidah di sini. Ada lidah seperti Aprilia ya, mirip Aprilia di sini. Jadi kalau kita lihat di sini lebih minim untuk lidahnya, di sini lebih melebar lagi, nyambung di bagian wingletnya. Termasuk juga kalau kita lihat bahkan di sini ada sidepod yang nongol sebelumnya nggak ada.
Ya, beberapa kali sebenarnya kita menemukan di tahun 2022 di pertengahan musim sempat juga memasang sidepod ini, tapi yang pertama dulu di awal-awal gen kita nggak menemukan itu. Kita bisa lihat dari sini, ya kan, dari sisi suspensinya juga sudah bisa kesampaian. Suspensi di awal masih menggunakan metal biasa, titanium atau aluminium. Nah, untuk yang generasi terbaru full sudah menggunakan karbon outer tube dari rem-remnya. Jadi itu yang bisa kita tangkap, kita share ke sampean semuanya, bagaimana perbedaan dilakukan oleh Yamaha dengan tangan dingin dari Luca Marmorini yang membuat sosok dari M1 serupa tapi tak sama. Bisa kita lihat dari detail komparasi 2023 melawan 2022 berikut ini. Bagaimana dari sisi lainnya? Kita akan coba lihat dari sisi samping, Kang Mas. Yes, ini adalah komparasi dari sisi samping, Cak. Yang atas ini adalah versi 2022, kemudian yang bagian bawah adalah versi 2023 atau yang terbaru diluncurkan kemarin di Jakarta. Nah, untuk yang versi 2022, kita akan sedikit zoom out biar sampean mendapatkan gambarannya. Mungkin agak kecil di handphone, sampean zoom aja. Nah, ini Cak, yang WB fokusin, dimana untuk yang generasi lama sedikit lebih lancip. Dan kita perhatikan pula perbedaannya adalah di area wingletnya tadi, sudah kita fokuskan berkali-kali. Dan kalau kita perhatikan di area sini juga berbeda. Jadi kalau 2022 itu lebih lancip, sementara 2023 lebih cembung, Cak. Kesannya itu lebih melembung begitu. Bahkan kalau kita perhatikan di bagian buritanya, ini yang tadi WW sudah fokuskan. Bagian buritan sini lebih langsing, lebih slim, tidak ada semacam apapun itu tambahan. Sementara di bagian yang belakang untuk versi terbaru yang diluncurkan kemarin, kita menemukan adanya perubahan di area sini, ya. Jadi mass dampernya lebih besar, ini lebih gede, artinya ada beberapa tindakan atau revisi di area buritan, ya kan? Dan bahkan di bagian sini, Cak, nah ini juga kita perhatikan spatbor kolongnya, kita nggak menemukan adanya coakan-coakan, tapi di generasi terbaru coakannya lebih lebar dan lebar. Ini untuk mengakomodasi supaya satu, ban akan lebih dingin dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Kira-kira demikian. Dan kalau kita lihat di area depan sini, Cak, nah kita perhatikan pelan-pelan. Saya perhatikan pelototin aja, step by step dari sini, bagian bawah dan juga bagian atas, termasuk juga di bagian buritan sini. Ini lebih tebal ya bagian sini, Cak. Ini kan lebih slim, makanya sebelah kanan lebih tebal. Kira-kira itulah gambaran generasi terbaru melawan generasi yang lama, sehingga sampai mendapatkan gambaran apa saja yang dilakukan oleh Yamaha untuk membuat mesin mereka semakin powerful. Dan saat ini mereka mengatakan bahwa perjuangan adalah fight till the end untuk menghabisi Ducati. Kita lihat apakah ikhtiar Yamaha berhasil. Kita pantau saja, Cak. Dijabarkan ya, jelas, panjang jinglang, ya terang. Artinya memang ini adalah sebuah ikhtiar Yamaha yang tidak main-main, ikhtiar Yamaha yang sepertinya bakal lebih mantap dibandingkan dengan sebelumnya, lebih menjanjikan karena di sini ada tangan Luca Marmorini. Diduga Yamaha akan mencoba untuk meningkatkan power dari mesin tanpa menghilangkan kemampuan dari rolling speed, entry counternya, dan juga kecepatan di tikungan, termasuk stability, agility, semuanya mereka berusaha untuk campurkan dalam satu paket, yakni New M1 2023. Kita lihat saja apakah generasi terbaru ini akan mampu membuat Yamaha makin jos dan dos, Yamaha bangkit, Yamaha mampu melawan Ducati GP23. Kita akan intip seperti apa perkembangannya. Yang jelas, IWP akan update bersama semuanya, termasuk ternyata Ken Kawauchi, engineering dari mantan Suzuki X-Star, sudah dibaca oleh HRC. Kita akan bongkar profilnya, seperti apa tindakan HRC di masa depan, pengembangan seperti apa. Itu aja informasi yang benaran. Dan kalau semuanya suka video, semua like, share, dan subscribe. Kecuali sama sholat 5 waktu karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sekandos.